Hai semuanya, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Hari ini kita akan memasuki bab 2 ya. Bab 2 kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, subbab yang pertama adalah tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan disimak materinya baik-baik. Oke, yang pertama, kita akan cari tahu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang silahkan sejenak baca teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut ini. Nah, apakah kalian sudah selesai membacanya? Jika sudah, mari kita lanjutkan materinya. Oke, jadi anak-anak, di negara kita terdapat yang namanya konstitusi atau hukum dasar. Hukum dasar ini ada yang bentuknya tertulis maupun ada juga yang bentuknya tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis ini sering disebut juga dengan konvensi. Lalu, konstitusi atau hukum dasar yang tertulis salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai konstitusi atau hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan yang pertama sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum. Dan yang kedua, sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oke, yang selanjutnya, pernahkah kalian mendengar istilah atau membaca tentang istilah amandemen? Nah, amandemen itu apa sih? Amandemen adalah perubahan resmi sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaikinya. Perubahan yang dilakukan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau yang sudah tidak sesuai lagi. Lalu, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistematika yang sebelum amandemen.
Sistematikanya terdiri dari yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan. Dan selanjutnya, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setelah amandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Jadi, yang bagian penjelasan itu dihilangkan atau dihapus. Kemudian, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang isinya dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, itu ya penegasannya tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, kita akan cari tahu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan. Oke, sebelumnya silahkan kalian amati dua teks berikut. Ya, yang sebelah kiri ada teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara yang sebelah kanan ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kira-kira apa hubungan antara keduanya? Silahkan kalian baca dahulu. Oke, ini ada teks proklamasi. Jadi anak-anak, di dalam teks proklamasi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang isinya kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bagian pertama ya. Kemudian ada bagian keduanya. Bagian kedua ini berisi tentang tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kata-katanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu bagian yang kedua. Lalu, tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan ini salah satunya adalah membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita beranjak ke teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teks ini terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama membahas tentang pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu yang di alinea kedua berisi tentang alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah sampai pada saat yang membahagiakan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Lalu di bagian ketiga itu ada pernyataan kemerdekaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa alinea 1 sampai dengan alinea 3 dalam naskah Undang-Undang Dasar itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi kalimat pertama di naskah proklamasi tadi dirincikan dan diurai dalam naskah Undang-Undang Dasar alinea pertama sampai ketiga. Lalu di alinea keempat menyatakan tentang arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Jadi makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan
mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita boleh nggak sih mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Jawabannya tidak boleh. Karena jika kita mengubahnya, sama saja kita membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, yaitu tentang pembukaan yang memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu fundamental? Fundamental itu bisa juga diartikan sebagai dasar atau pokok. Tadi kan sudah dibahas kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah diamandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, antara pembukaan dan pasal-pasal ini kedudukannya itu berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3, cita-cita nasional. 4, pernyataan kemerdekaan. 5, tujuan negara. 6, kedaulatan rakyat. Serta yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, walaupun sudah dibentuk sejak 76 tahun yang lalu, ia tetap memiliki sifat universal dan lestari. Apa itu universal? Artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang juga dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, yaitu tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lalu apa maksudnya lestari? Artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, tadi adalah keseluruhan dari materi kita hari ini. Tugas kalian hari ini adalah tugas kelompok. Berikut ini adalah aturannya. Yang pertama, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di bagian berikutnya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kalian bisa memilih teman kelompok kalian sendiri-sendiri. Nanti kalau kalian sudah memperoleh teman sekelompok, silahkan WA ke saya, kemudian kalian beritahu siapa teman kelompok kalian. Tapi kalau kalian juga mengalami kesulitan untuk menemukan teman sekelompok, kalian juga bisa memberitahukan kepada saya melalui WA. Ingat ya, tugas kelompok tetap dilaksanakan secara daring atau virtual. Kalian tidak boleh bertatap muka untuk mengerjakan tugas ini. Nah, tugasnya wajib kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing dan nanti akan dikumpulkan pada hari Kamis saat kalian hadir ke sekolah. Nah, itu tadi mengenai aturan tentang tugas kelompok kita hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas tentang aturannya, nanti kalian juga bisa mengirimkan WA kepada saya. Nah, berikut ini soal-soalnya. Yang pertama, kapan sidang yang membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan? Terus organisasi apa yang melaksanakan sidang tersebut? Kemudian yang kedua,
kapan sidang yang membahas pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan? Lalu, organisasi apa yang melaksanakan sidang pengesahan Undang-Undang Dasar tersebut? Lalu yang ketiga, apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diubah? Lalu, bagaimana sikap kalian terhadap hal ini? Nah, nanti silahkan dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kurang jelas boleh juga bertanya. Oke, sekian materi pada hari ini.